Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, pertama-tama bagaimana kabarnya siswa maupun siswi kelas 4? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini semua baik siswa maupun siswi bisa mengikuti pelajaran Bapak, yaitu pelajaran akidah kalam. Di minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 4 ini. Dan hari ini insyaallah kita akan mulai belajar. Silahkan kalian persiapkan bukunya, yaitu buku akidah akhlak dan juga alat tulisnya. Pelajaran yang pertama yaitu kita akan masuk ke tentang memahami kiamat kecil. Nah, di sini itu pelajarannya membahas tentang kematian. Ya, bahwa kita atau setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Nah, jadi setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian, entah itu hewan, tumbuhan, begitupun juga dengan kita, ya pasti akan berjumpa dengan kematian. Kematian pada hakikatnya itu adalah merupakan salah satu bentuk dari kiamat sugro, ya, atau kiamat kecil. Ya, jadi perhatikan, jadi kematian ya pada dasarnya merupakan salah satu bentuk dari kiamat sugro atau kiamat kecil, yang mana pasti terjadi pada setiap manusia. Dan kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Itu yang dimaksud dengan kiamat sugro, yaitu kiamat yang terjadi ketika manusia masih berada di dunia. Dan kiamat sugro juga merupakan pertanda bahwasanya nanti akan datang hari kiamat kubro atau kiamat besar. Dan ada dua peristiwa yang termasuk ke dalam kiamat sugro. Yang pertama yaitu kematian yang sedang kita bahas, atau al-maut, dan kedua yaitu kehidupan di alam barzakh atau alam kubur. Jadi Bapak ulang, ada dua peristiwa yang termasuk ke dalam kiamat sugro, yaitu yang pertama kematian atau al-maut, dan yang kedua kehidupan di alam barzakh atau alam kubur. Nah, tentang kematian, ya, jadi apa yang dimaksud dengan kematian? Kematian adalah terpisahnya roh atau nyawa dari jasad. Jadi sebelum manusia memasuki alam barzakh atau alam kubur, ia akan mengalami kematian, yang dimana kematian adalah terpisahnya roh atau nyawa dari jasad. Sebagaimana dijelaskan di dalam surat Al-Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Ya, jadi tidak ada satupun makhluk hidup, ya, yang dapat menghindari dari kematian. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, ya, di lembaran catatan. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana di Lauhul Mahfuz, ya, di lembaran catatan. Dan tidak akan pernah bisa ya dipercepat ataupun diperlambat.
sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak bisa minta diperlambat maupun dipercepat. Ya, kematian itu akan tiba nanti saatnya karena sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian poin yang kedua, ya, sebelum kita mengalami kematian ada sakaratul maut. Ya, jadi sebelum terpisahnya roh atau nyawa kita dari jasad kita akan mengalami sakaratul maut. Apa itu sakaratul maut? Sakaratul maut ialah saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Ya, hamba yang beriman kepada Allah akan melewati sakaratul maut dengan mudah. Sebagaimana diterangkan di dalam hadis, ya, pada saat sakaratul maut orang yang mukmin akan didatangi oleh malaikat maut dengan wajah yang tampan dan ramah untuk mencabut nyawanya. Lalu roh hamba tersebut dibawa menghadap Allah. Kemudian setelah itu Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengembalikan roh itu ke dalam jasadnya. Jadi setelah dikuburkan, berarti ya, orang yang mukmin ya akan didatangi dengan malaikat dengan wajah yang tampan dan ramah, kemudian akan menyabut nyawanya. Kemudian setelah itu dibawa ke langit menghadap Allah, dan setelah itu baru Allah memerintahkan untuk mengembalikan roh tersebut ke dalam jasadnya, dan juga memerintahkan agar hamba itu diberi kenikmatan di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Kemudian bagaimana dengan orang yang kafir? Orang yang kafir akan sangat tersiksa ya, ketika menghadapi sakaratul maut. Ya. Malaikat maut akan datang dengan wajah yang menyeramkan. Sementara itu pintu langit tidak dibuka ketika rohnya dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian roh itu bahkan dilemparkan dari langit ke bumi hingga terhempas ke dalam kuburnya. Lalu hamba tersebut mendapatkan azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Nah, jadi itulah tentang kematian yang mana di dalamnya ada, sebelum kita mengalami kematian, yaitu ada sakaratul maut ya, saat-saat terakhir roh berada di dalam jasad. Mungkin untuk pembahasan kali ini Bapak cukupkan sampai di sini. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kalian sehingga menambah ilmu kalian. Bapak cukupkan. Insya Allah untuk pertemuan pertama ini tidak ada tugas, kalian cukup dengarkan, simak baik video pembelajaran yang dari Bapak tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.